Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Insya Allah. sehat. Hadirin sekalian, media sosial diantaranya adalah Facebook, WA, kemudian Messenger, kemudian Instagram adalah sarana yang pada era kekinian ini dia bisa menjadi media sekaligus alat yang bisa menghantarkan kita ke neraka, bisa juga menghantarkan kita ke surga. Karena itu media sosial kita kenal ada 4 fungsi. Yang pertama adalah sebagai alat informasi sekaligus alat komunikasi. Kemudian yang kedua adalah dia bisa berfungsi sebagai sumber ilmu pendidikan, ilmu pengetahuan dalam membuka cakrawala kita. Kemudian yang ketiga adalah ruang hiburan. Jadi alat kita menghibur diri, bisa mendengar musik, nonton film dan lain sebagainya. Dan bahkan kita bisa bernyanyi waktu luang. Ya. Dan yang keempat adalah alat untuk mendatangkan duit. Ini Iya. yang suka. Nah, pada poin inilah wawancara atau bincang-bincang kita kali ini menjadi tematik dalam channel yang sedang kita bangun ini. Karena itu saya sengaja menghubungi 2 narasumber sekaligus ini. Ada Mbak Desya Rusdiatmiko, Iya. kemudian ada Mas Sukarman Jayadi. Dua-dua orang ini viral di media sosial. Alhamdulillah. Sudah jadi bintang gitu ya, dikenal di mana-mana gitu kan. Iya. Bintang iklan. Nah, tapi sekaligus juga mereka bijaksana menggunakan media sosial ini, Iya. entah dengan Facebooknya, dengan WA dan lain-lain, untuk kepentingan kegiatan ekonomi kreatif. Nah, karena itu kita ingin menggali bagaimana tokoh dua ini menggunakan media sosial dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi kreatif yang mereka miliki. Wah, berat ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya. Iya. Menginspirasi. Insya Allah. Kita mulai dari Mbak Ci. Sehat, Mbak Ci? Alhamdulillah sehat. Sehat. banget. Alhamdulillah sehat, makin cantik, Alhamdulillah makin sehat, sehat. Kalau menurut versi saya itu adalah berarti lebar. 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 Tapi ini sehat jasmani, apa Jiwa. rohani, jiwa. Jiwa. Kejiwaan. Tapi glowing juga. Glowingnya harus bercahaya. Nah, ya. Jangan-jangan gara-gara salah satu produk yang ada Ya. di situ. Bener banget. Betul ya, Bener betul ya. banget. Oke. Kemudian ada Pak Sukarman Jayadi. Siap. Beliau orang manis sekali. Manis. Manis sekali gitu kan. Kita manis maksudnya. Senyumnya manis gitu kan. Kalau kita dikasih kopi ditaruh gula ya manis juga. Gitu kan. Iya, iya. Sehat Pak Jayadi ya. Insya Allah. Amin. Sehat ya, alhamdulillah. Beliau nih aura di wajahnya itu relatif apa ya, bahagia gitu. Bahagia, iya. Ya, Paten suasana baru. paten baru. Pengantin baru. Iya, iya. Oke, di depan saya ini saudara sekalian ada banyak produk ini. Dan produk inilah yang kemudian diiklankan atau ditawarkan ke netizen untuk kemudian bisa dimanfaatkan, bahkan untuk dibeli supaya punya nilai ekonomi bagi penggunanya. Nah, Mbak Ci, Ya. yang pertama ini, sejak kapan Mbak Ci bergelut di medsos dulu? Medsos saya mulai dari 2009 ya. 2009 berapa ya? Ke Facebook. Kalau Friendster udah lama. Jadi kan kalau Facebook saya mulai 2009, biasa masih alay. Iya. Ya kan? Masih alay, Belum masih ada bahan. Isinya statusnya apa dulu kalau udah tulisannya tuh udah gak bener, kadang-kadang huruf kecil huruf besar itu nggak bener, jangan dicoba-coba ya. Masih zaman BBM. Yes, bener banget. Nah, tapi Iya. saya dari kecil sih memang tertarik untuk berbisnis gitu. Suka banget. Dari kecil memang udah punya jiwa pejuang, pencari rupiah ya. Cia. Pengejar rupiah. Pengejar rupiah. Gitu. Pejuang receh ya. Dalam tanda kutip mata duitan, guys. Seperti itu. Iya. Berat ini tendernya. Sejak itu sudah mulai media sosial. Iya, benar.
Dan itu untuk sementara itu ya, untuk kebutuhan ya tempat curhat Iya, sekali-kali, kan? biar kelihatan. Tempat berbagi informasi kepada teman-teman, Iya, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, Iya. kan? Karena Mbak Eci juga sibuk juga dengan kegiatan di dunia pendidikan, gitu Iya. kan? Alhamdulillah. Nah, selain mempublish kegiatan keseharian dan lain-lain itu, sejak kapan mulai fokus kepada menggunakan Facebook atau media lainnya itu untuk berjualan? Oke, dari kalau nggak salah sih dari 2012 saya udah mulai jualan. Itu 2012 saya punya toko parfum dan juga jualan sepatu, tas, tapi yang kawian ya guys. Nah, jadi saat itu saya sudah mulai bersama teman-teman saya menjual parfum. Itu ada yang dari parfum Carol On gitu, yang bibit parfum kata orang-orang itu, terus kemudian tas sudah mulai, terus udah mulai jualan online juga yang zaman dulu belum ada tempat kita belanja online ya, semacam yang besar-besar itu kan. Jadi di situ saya mulai bisnis apa saja. Nah, jadi apa aja yang bisa dijual ya? iya benar. Mulai dari garam pun ya, kalau mendatangkan duit, oke, ayo jalan. Hanya diposting, Posting. di Facebooknya, Iya, gitu ya, benar. kemudian ditawarkan. Nah, setelah kegiatan itu berlangsung, dan sekarang ini ada peningkatan saya lihat, sudah mulai barang-barang yang bermerek gitu ya. Iya, benar. Ini salah satunya ini. Saya udah dapat satu loh. Jam Sekup. Brand ini. Brand, Ini bukan KW. Enggak. Bukan KW. Dan yang lain-lain itu saya lihat juga ada produk-produk seperti tas. Tas ya. Ini bukan Brand KW kan? Enggak. Tas yang brand memang gitu Iya. kan. Dan produk-produk kecantikan saya lihat ada apa itu namanya? Oh, ini lokal punya. Apa itu? Ini lokal masker madu ya. Ini teman guru juga yang ada Support di UMKM. Iya, saya support UMKM. Luar Ini biasa. luar biasa. Siapa yang produksi? OMG Sumbawa. OMG. Kayak kita bakal lanjut ke Empang nanti ya. Iya. OMG Sumbawa, dan ini jelas asli produk Sumbawa, dan ini asli terbuat dari bahan-bahan alami, jadi kunyit, terus kemudian dari madu, kemudian bipolen. Ini luar biasa, ini manfaatnya keren banget. Nah, kalau Jangan-jangan pakai itu hingga bisa lebih glowing? iya dari luar emang ini, tapi kalau dari dalam saya nggak mau, maksudnya saya promo sesuatu yang tidak saya pakai, itu saya tidak mau. Iya. Mesti sesuatu Harus yang saya dipakai coba. dulu produknya, baru benar. kemudian Saya ditawarkan dulu. saya brand. Yang di dalam apa? Oke, ini adalah Elvian Collagen. Ini adalah Iya, collagen. iya. Yang memperkenalkan. Ini dia partner saya ya. Upland. Seperti itu guys. Jadi, Iya. kita mungkin punya chemistry kali ya Bang Iya. Jaya. Maksudnya, walaupun kita kadang-kadang di medsos saling ngebully gitu ya. Kadang-kadang suka ganggu-ganggu, tapi pada dasarnya kita saling support. Karena kita selalu berpikir bahwa kamu jualan apa, aku jualan apa, siapa tahu bisa saling barter gitu, bisa saling support seperti itu. Jadi produk itu Ah, ada kaitannya dengan Panjang. yes, Bang Jaya silakan mungkin bisa Sebagai jelasin. Oke. Kalau Gimana itu? Ada eco racing juga itu. iya. Jadi saya mengenal ini, sebenarnya saya tidak paham bahwa ini bakalan jadi bahan jualan gitu. Iya. Eco racing beserta yang lain-lainnya termasuk LPN juga. Karena memang awalnya saya juga belanja juga. Eco racing itu saya kenalnya dari belanja. Nah, saya gunakan kebetulan di kendaraan saya beserta rekan-rekan kerja saya, dan alhamdulillah ternyata ini responnya positif. Cari lagi, minta lagi, ya udah saya datangkan lagi, saya order lagi. Jadi LVN, Eco Racing dengan itu satu produk ya. Di bawah PT BES, Bandung Eco Sinergi Teknologi. Dan kalian berdua masuk ke dalam. Iya. Jadi Dan ini produk lokal juga ya, Indonesia punya. Indonesia punya. Indonesia. Sekarang udah mulai, bukan Dunia. sekarang, dari 2019 sudah ekspornya
Timur Tengah, terus Malaysia, Brunei, Asia Tenggara udah masuk Oke, pasar. selain produk base apa lagi Mbak Eci yang dijual di media sosial? Semua. Parfum itu parfum. Parfum. Ini parfum ini yang saya pakai ya. Ini soalnya kalau saya stok parfum itu nggak pernah lama, Bang Ais. Jadi ketika barang datang udah langsung sold out gitu, seperti itu. Nah ini benar-benar Itu cara makainya diminum atau disemprot aja. Kali-kali. dia kan cepat habis dia punya Iya. parfum gitu ya kan? Aninya, Iya. pembelinya. Oh pembelinya, tapi dia punya juga disemprot. Iya. Karena kemana-mana tuh kalau saya lihat apa-apa tuh seperti aromanya Eci aja. Berarti produknya berada di mana-mana. Berarti mana-mana, seperti itu ya. Menyebar nih seluruh sumpah. Nah, setelah menggunakan Facebook untuk tempat mengiklankan produk, Iya. ada enggak istilahnya itu pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan permintaan publik atau netizen Ah. terhadap produk yang ditawarkan? Oh iya, pasti. Pertama, pencitraan Bang. Oh, Pencitraan itu luar biasa berpengaruh dengan penjualan kita. Ya, seperti saya menjual barang branded, saya pun harus memakai barang tersebut. Saya menjual produk kecantikan, saya pun kalaupun ada orang yang bilang di luar sana nggak perlu cantik loh untuk menjual produk kecantikan, kamu salah, ya. Kamu salah. Kenapa? Ketika kamu menjadi cantik karena produk yang kamu jual, pasti itu bisa menstimulan orang lain untuk Betul. bisa mencoba ini kan produk kamu. iklan itu kan harus meyakinkan orang. Iya benar. Meyakinkan orang itu dengan mentestimoni produk kepada diri sendiri lebih baik kan? Benar, benar. Kalau kita testimoni pada orang lain atau kita titip Iya. testimoni itu ke bintang iklan yang lain, Iya, kadang-kadang masih ada keraguan. iya benar. Kalau kita yang penjualnya Memakai. mengiklankan langsung kan orang lebih yakin gitu Iya. kan? Iya benar. Dan satu sih yang buat saya Eh, sampai saat ini merasa beruntung adalah apapun yang saya promosikan, Iya iya iya. ya walaupun up and down ya Bang, pasti Iya. ketika saya lagi males jualan ya udah saya beli barang teman. Oh Mbak, boleh ini? Oh enggak, saya lagi sedang tak pengen jualan sekarang, jadi saya pengen belanja. Oke. Dan itu salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan diri teman-teman pengusaha di luar sana. Seperti itu Bang, maksudnya hari ini saya mungkin membeli produknya dia, misalnya seperti makanan atau produk-produk seperti yang lokal, brand lokal seperti ini, Iya iya iya. bisa jadi kita menjadi penyelamat buat dia, Betul. Membantu ya. membantu. Dan itu juga terjadi sama saya. Sama, Iya, saya juga. Iya, iya, ini. Ini. Tahu nggak sih? Sebentar. Iya, Masih tentang itu. Benar-benar. Kan akibat dari kita iklankan produk itu kan orang tertarik. Iya benar. Saya dulu karena dulu pernah ada postingan kopi asmara. Oh iya benar. Itu produk lokal, benar benar. Itu akhirnya saya pesan. Dia juga dulu begitu diposting, ini alat untuk penghemat BBM. Iya, produk. Penasaran kan lah itu apa makhluk itu? Akhirnya dijelaskan, saya pakai. Bahkan ikut ini. Ikut. Tapi Terprovokasi orang jual ini. Ini provokator yang kadang-kadang juga ya Sadis, nyebelin, provokator sadis. tapi produktif. Produktif, ya, benar. Akhirnya kita ikut ke dalam ini. Dan itu memang terbukti bahwa semua produk ditawarkan. Nah, Mbak Eci dan maupun Mbak Jet, kita kan mengiklankan produk itu lewat kita punya akun. Iya. Ada konsekuensi Ya. bahwa konsumen itu kadang-kadang enggak pikir waktu. iya. Dia menghubungi, Benar, Pak benar. ini yang diiklan tadi itu, padahal kita sudah atau sedang kerja, atau sedang di rumah, atau sedang bahkan sedang ibadah gitu. Nah, Benar sekali. apa yang dirasakan Mbak Desi maupun Mas Jet ketika mengiklankan produk, tiba-tiba konsumen atau netizen itu berbondong-bondong, minimal bertanya gitu. Iya. Pada waktu-waktu yang kadang-kadang tidak kita perlukan. Saya orang yang paling jago acting ya guys. Jadi maksudnya market Iya. kesel sih, Iya iya ya kan? iya. Kesel tapi jangan perlihatkan ketidaknyamananmu kepada konsumen. Iya. Seperti itu. Ya meskipun dia hanya menanyakan, misalnya barang saya harga Mbak Desi boleh nggak?
kalau barang yang ini, tapi nggak usah saya nggak berani komen nih di Facebook, tapi langsung japri banyak bang. Misalnya aku nanti misalnya mau ambil tas yang ini, tapi boleh 2 bulan ya bayar, boleh banget di sini, boleh banget seperti itu. Nah kadang saat lagi makan, saya lagi mandi pun kadang-kadang di WA, udah setiap hari di WA. Kadang-kadang juga si Mas di rumah kadang-kadang, ini kamu ngapain sih pegang HP mulu? Maaf, ini handphone duit ya. Ini handphone mesin duit. Isinya duit semua. Seperti itu. Nah, entah itu. Jadi tidak merasa terganggu. Ya. Tidak. Itu bagian dari konsekuensi. Iya, konsekuensi kita. Iya, benar. Nah, Mas dia sendiri juga begitu. Gimana? Yang dirasakan selama ini gimana? Alhamdulillah. Jadi kalau saya katakan kebetulan memang sebenarnya kita punya admin juga di kebetulan di bisnis kami. Usaha kami kita punya admin. Oh, ini udah keren ini. Ya, tapi memang rata-rata kan dari kalau beriklan itu kita juga punya fanpage sendiri. Iya. Nah, jadi itu terhubung ke admin. Jadi kami pun yang berada di area Samtek Care ini, jadi kami juga beriklan sendiri-sendiri. Jadi bukan saya sendiri sebenarnya. Oh, gitu ya. Tetapi dari hal tersebut yang paling responsif menurut tim kami ya saya karena memang tanggung jawab besarnya juga memang di saya gitu. Kayaknya saya customer yang lumayan cerewet ya Bang Jay. Tidak. Nah, ini, oke, masih ke Pak Jay. Iya. Saya lihat iklan juga nih, ada Samtek Care, yaitu kegiatan pelayanan jasa. Ya. Jasa membersihkan barang atau benda kan? Rumah tangga. Ya kata lainnya laundry canggih lah, laundry kekinian ini ya. Iya. Ini laundry zaman now. Kekinian zaman now yang relatif kurang menggunakan air. Iya, betul. Nah, coba dijelaskan ini bagaimana teknologi Samtek Care ini dalam implementasi, karena ini sesuatu yang baru. Iya. Oke, memang benar sekali. Jadi alhamdulillah kita udah jalan dari bulan Januari itu sesuatu yang baru karena memang di tahun baru kita luncurkan di tahun 2020 Januari. Insya Allah kita kalau di Samtek Group itu memang ada beberapa divisi. Nah untuk saat ini memang kita terkonsentrasi untuk membangun divisi Samtek Care karena divisi-divisi lain Insya Allah udah jalan. Ada beberapa divisi, ada Samtekcom, terus yang bergerak di bidang TI, teknologi informasi, ada ada Samtek Agronik gitu yang sekarang juga sedang mengembangkan hidroponik. Insya Allah nanti kita pupuk itu ya itu agronik itu ke ini pupuk, penjualan pupuk organik juga. Oke, kita fokus ke ini bagaimana teknologi baru dalam laundry, coba dijelaskan. Ya, jadi jadi Samtek Care. Nah sebenarnya sebelum kita berbicara ke perawatan dan pencucian dan perawatan untuk home care ini, kita sebenarnya sempat berpikir saat itu, tim kami sempat berpikir menggandeng teman-teman perawat. Teman-teman perawat. Nah karena bukan hasil survei, memang ini berdasarkan pengalaman pribadi saja. Ini pengalaman pribadi kami, kebetulan orang tua kami sudah sekitar 1,5 tahun ya, mengalami stroke, dan kebetulan ibu juga ngajar, terus adik-adik juga masih kecil, saya juga berada di jauh dari kampung gitu. Nah kami bukan sempat, bahkan kita udah bicarakan dan kita bentuk resumenya untuk ini dalam kategori kita bangun pelayanan jasa yang tentunya terkait dengan kebutuhan rumah tangga. Oke. Saya lihat di iklan di Facebooknya itu ada kursi sofa dibersihkan, karpet gitu kan, karpet yang berskala besar itu dibersihkan, termasuk juga kendaraan. Betul. Nah pertanyaan saya itu, apa alat yang dipakai? Karena dia di iklannya itu kan berbeda dia dengan sistem laundry yang ada itu. Karena yang lain kan cenderung pakai air yang berskala besar dengan tekanan pula. Ini enggak kan? Coba apa anunya gitu? Gimana teknologinya itu? Jadi
kami menggunakan istilahnya teknologi ekstraktor, high speed ekstraktor. Jadi high speed extractor. iya, dengan tekanan udara tinggi gitu untuk mengeringkan mengeringkan media atau barang yang kita laundry, misalkan karpet. Nah, jadi selama ini karpet itu kita ketahui atau secara umum cara pencuciannya itu ya namanya laundry itu ya memang identik dengan air memang. Iya. Cuman setelah beberapa suhu-suhu kita, senior-senior kita di bidang laundry ini, nah terus berinovasi untuk bagaimana menemukan pola-pola terbaru, pola-pola terbaik supaya media yang di laundry atau bahan atau barang yang kita laundry ini tidak terkontaminasi atau tidak terpengaruh kepada kerusakan akibat laundry tersebut. Air itu ya. Iya, jadi ada istilahnya tadi itu laundry high speed ekstraktor itu dengan tekanan udara tinggi untuk mengeringkan dengan pola tidak terlalu menggunakan air yang besar, volume air Nah, besar. bagaimana memastikan terhadap barang atau benda yang dibersihkan itu aman dari bakteri, virus atau apa? Ya, kebetulan Apa yang dipakai dalam teknologi ini? siap. Karena kebetulan memang ada ada bahan kemikalnya yang memang dia itu kemikalnya itu ramah lingkungan. Nah, jadi ramah lingkungan juga terlihat dari indikator dia sabunnya ini tidak terlalu berbusa. Ya, sehingga kalaupun ada paparan air yang digunakan untuk mencuci itu tidak terlalu banyak. Tetapi teknologi itu sekaligus bisa mematikan, membunuh virus atau bakteri Benar atau sekali. Karena mengandung desinfektan. desinfektan. Insya Allah kemarin itu teman-teman ya memang kita juga tidak pernah akan tahu gitu isu corona, virus dan sebagainya. Karena memang kita Dan juga mulai dari dengan Januari teknologi kemarin. ini kan, justru Ya. dengan teknologi ini bisa menyelesaikan kecemasan kita terhadap kemungkinan Iya. ada virus, bakteri atau apa yang ada di barang-barang rumah tangga, Ya. Iya. di Insya Allah kursi, di karpet, di spring bed ya, spring bed di juga bantal, itu Bantal ya. karena di selama mobil ya, di jok dan lain sebagainya. Iya. Kan itu rawan itu. sangat rawan karena memang kebetulan ya kami juga tanpa ini kita juga nggak pernah menyangka bahwa ada juga orderan penyemprotan desinfektan di rumah tangga. Ada beberapa rumah. Bisa melayani ke rumah-rumah. Iya, kita pernah ada beberapa orderan seperti itu. Nah, alat ini bisa buat sedot lemak nggak? Jadi kayak awalnya merasa tersungking ya? Merasa sehat aku guys, merasa sehat banget. Gitu. Ya, Bisa kan jadi nanya dapat tahu tekanan bisa. tinggi ya. Kan dengan kekuatan itu bisa Iya, iya. mengurangi lemak. Saya- Kan? Pakai ini pun bisa sebenarnya, cuman Ah, iya, Iya. iya. Pakai lebih kan bisa ya? iya, Iya. bisa Iya, mengurangi. bisa. Alhamdulillah sudah Kan ada banyak. produk best itu, salah satunya Iya. itu Slimming itu ya. Slimming, slimming Iya, gitu ya. Iya. Bisa. Nah, itu yang bisa sedot lemak. Kalau yang pakai LVN alat- Slim. Jangan, Jangan. jangan. Oke, nah masih tentang itu, Mas ya. Ketika ini diiklankan, gitu kan, bahkan ada videonya saya lihat, itu. Video pada saat membersihkan itu. Lebih kepada live streaming. Nah, lihat Live streaming. Ya. apa yang kemudian terjadi pada publik itu? Oke. Kan semula kan ada yang penasaran apa itu kan. Nah setelah dipublish, setelah ada yang pernah menggunakan jasa itu, Saya. jadi penasaran akhirnya coba. Ya. Berapa banyak ini? Sudah berapa banyak sudah konsumen yang dilayani ini selama ini? Oke, jadi kalau kita lihat nota yang masuk, Ya. Keren nih, keren nih. ya karena memang teman-teman juga udah membiasakan diri di Santai Group ini dengan beberapa pola administrasi yang untuk tentunya mendukung Profesional. teman-teman ini berkegiatan di lapangan. Nah, artinya begini, kita membahas video live saya sebenarnya tidak hobi, tapi gara-gara jualan, apalagi ini jasa, Yes. jadinya muncul aja tiap waktu mungkin kegiatan-kegiatan kami di lapangan. Karena apa? Jadi bedanya video sama ya saya Live streaming. ya live streaming dengan
dengan Tulisan. video atau foto. Jadi memang tidak ada ruang untuk mengedit. Iya. Jadi secara langsung teman-teman atau netizen juga bisa melihat proses. Makanya agak kacau-kacau juga sih sebenarnya pengambilan gambarnya. Pokoknya yang penting menyampaikan pesannya bahwa sampai. pesannya nyampe bahwa kita ini ada kegiatan misalnya. Nah ini sering terjadi nih. Ketika kita live streaming kita misalnya di Olah Terlarang. Kita ada kegiatan di situ. Nanti ada nih yang Orang sebelah. Olah Terlarang ya Tetangga. tetangga gang atau tetangga 2 gang. Kadang-kadang ada yang datang. Kalau saya lihat di live-nya tadi ternyata lagi di sini, mereka datang berkunjung untuk melihat langsung. Tapi ada juga pelaku bisnis kekinian itu Ya. live gitu kan sambil makan. Oke. Itu saya. Jualannya nawarin kita, tapi banyak dimakan dan ditawarin gitu. Iya. Mungkin Saya kelewat itu. tetangga sekolah. Itu saya ya. Itu saya. Iya. Ini kan sesuatu yang istilahnya itu menarik, tapi sekaligus juga bahwa ada nilai kreatif. Iya. Nah, semakin kita mengukur ya, kegiatan iklan lewat media sosial itu kan harus terukur deh. Iya. Ukurannya apa, seberapa banyak yang respon, Iya. kedua seberapa banyak orang yang memesan gitu. Iya. Betul. Dan itu butuh kreativitas. Iya. Nah, pertanyaan saya kepada Mbak Eki maupun kepada Mas Jaya itu, apa planning ke depan terkait dengan bagaimana melakukan inovasi cara gitu lah, inovasi atau strategi beriklannya supaya satu lebih menarik dari sisi sajiannya gitu kan. Terus yang kedua itu pesannya, jangan sampai kita iklan 1 jam live gitu kan, Iya. cuman yang pesan cuma 3 itu kan, paket data dan nutup itu. Kira-kira gitu. Coba Becky, apa strategi kedepannya? Nah, kalau saya sih pengen ngajakin pejabat-pejabat gitu. Maksudnya gimana? Jadi kalau saya sih gitu kan. Endorse gitu. Nggak endorse. Oh, nggak endorse. Aku nggak suka. Satu aku paling tidak suka itu adalah endorse. Jadi ketika aku pengen review apapun yang aku beli, itu aku harus beli. Kenapa? Itu buat ningkatin semangat para pedagang-pedagang ini yang para pengusaha-pengusaha ini ya. Jadi jangan pelit gitu loh. Maksudnya ketika kamu pengen suatu produk itu kamu beli ya, terus kemudian kalau saya sih Bang banyak banget yang tidak harus terupload karena memang orang-orang udah tahu. Orang udah tahu. Oke, Desi Aurel menjual barang branded Amerika itu satu. Terus yang kedua, dia ngejual sesuatu yang dia pakai sendiri. Nah, jadi kalau misalnya dia jualan Alphen Collagen, terus kemudian Eco Racing, terus kemudian dia parfum, jam tangan, tas, itu karena dia pakai sendiri. Dan itu kepercayaan masyarakat jauh lebih tinggi ketimbang kita tidak memakai tapi mempromosikan terus-terusan. Buat dirimu sebagai bintang iklan untuk barang-barangmu sendiri. Ya, makanya makin glowing ini kan barangnya. Daripada Saya di masih, Facebook, kalau saya masih setengah dulu. daripada di Facebook dipakai buat Tinggal hal-hal manisnya ya. negatif, kan? Oke Mas Jay, apa planning bagaimana membuat kreasi terhadap cara mengiklankan jasa dan produk itu? Ya, jadi kalau selain live streaming, ada juga update info per hari ini proyeknya ngerjakan apa. Iya. Artinya itu juga mengedukasi, menyampaikan, men-share juga ke para netizen. Jadi mungkin ada yang sofanya mirip mungkin dengan sofa yang sedang kita kerjakan atau spring bed yang sedang kita kerjakan. Bahkan ini udah mulai bergeser, ini sudah ada permintaan membersihkan rumah kosong atau mau pindah rumah. Oh, keren. Iya.
Sudah mulai ya lu ya. Iya, sudah mulai. Skala besar kalau itu. Iya. Ya, ada permintaan seperti itu ya. Artinya memang kita membangun usaha itu kita jangan pernah berpikir itu hal-hal yang besar dulu kan. Kita Iya. udah mulai dari Itu sederhana. ruang isolasi pasien corona kan butuh penanganan. Benar. Itu kan segmen pasar Iya. yang menarik. Benar. Kita juga ada kejadian lucu kalau itu. Gimana? Berani. Bukan. Ada kejadian lucu juga. Kebetulan kalau saya lagi ini terima telepon dari calon pelanggan. Iya. Kalau rata-rata sekarang sering kami terima nomor yang belum terdata gitu kan, atau nomor kosong kan. Ya udah, kita speaker. Artinya teman-teman pas lagi ngumpul-ngumpul udah kita dengar bareng nih, kita kira-kira koordinat kemana nih. Nah, kebetulan ada salah satu rumah sakit yang telepon. Iya. Ya kita langsung tanya gitu. Maaf ini langsung dipotong. Kita nggak ke ruang isolasi. Kita langsung kita ruangan ini. Ruang pasien umum. Bukan ruangan manajemen direktur. Iya. Ya sayanya juga ngeles juga. Oh bukan begitu. Kebetulan kami ada list order yang harus kami isi. Padahal dalam hati ini aduh. Tapi kalau andai kata ada tantangan itu di atau juga kita menggunakan. Ya sebenarnya kami tidak menganggap itu tantangan karena toh juga itu pelayanan. Iya. Dan juga saya yakin dari pihak misalnya user yang terkait dengan hal-hal isu COVID-19 ini tentunya kan mereka juga punya standar untuk kami bekerja gitu. Iya. Biar itu. Yang lain ini terakhir ini saya mau tanya, bagaimana sinergi antara teman-teman ini kan tidak sendiri. Iya. Desi tidak sendiri, ada temannya juga Iya, kan betul. yang melakukan aktivitas yang relatif sama. Iya. Bahkan ada yang jual makanan gitu kan di medsos ini. Ada yang jual jajan gitu kan, dan buah-buahan, bahkan produk-produk lain gitu kan. Iya. Bahkan jual tanah, jual rumah. Nah, maksud saya bagaimana sinergi dengan teman-teman. Apakah menghindari, namanya ini kan kita mencari Kualitas berarti. apakah menghindari itu atau ada cara lain supaya sinerginya tetap ada, karena teman-teman ini kan juga butuh backup. Iya. Bahwa apa yang kalian lakukan di media sosial itu kan bisa saja menjadi contoh yang baik Iya. dan orang lain ikut. Tapi persoalannya kan mereka nggak tahu cara. Paling tidak kan ada semacam keterwakilan bagaimana kalian itu bersinergi dengan teman-teman. Sekaligus ya edukasi lah. Iya. Oke, coba Mbak Desi. Iya. Saya sih sebenarnya sih pengen gitu kita sebagai pengusaha perempuan Ya. punya wadah gitu kan. Apa nama asosiasinya? Nanti Teman-teman asosiasi. masih dipikirkan ini kan karena Iya. saya melihat zaman sekarang perempuan-perempuan tidak hanya jago dandan ya, Betul. jago ngabisin duit suami ya, karena selama ini tanda kutipnya perempuan yang tidak suka dandan itu cuma ngabisin duit suami. Iya. Seperti itu. Dan saya pengen sih kita punya wadah gitu kan. Iya. Bisa jadi kita libatin pemerintah kali ya atau pemberdayaan perempuan misalnya kan bisa jadi support kami para pengusaha Betul. yang sekarang sedang menapaki usaha kita gitu kan. Dan itu jelas ketika kita membangun usaha di dalam kota kita sendiri itu pergerakan ekonomi pasti terjadi. Dan sudah terjadi Iya. akibat dari apalagi ada situasi COVID yang membuat ekonomi kita relatif Iya. grafiknya turun. Amburadul. Tapi dengan aktivitas teman-teman di medsos itu kan ikut membantu. Iya Pak. benar. Membantu menggeliatkan kembali kegiatan ekonomi. Tapi Wah. ide menarik ini, Iya. mesti ada wadah. Wadah benar. Ya semacam forum pedagang online kan, Iya. atau apa gitu kan, Iya benar. atau jaringan pedagang online. Iya. Jadi Yang pedagang ada online, di pedagang mana? online itu tidak Belum ada ya? boleh Kayaknya belum ada. Belum ada. segera. Ada organisasi kan, ada organisasi seperti Iya. KD, KD. kan, IWAPI kalau untuk IWAPI. itu dan pedagang lainnya. Tapi untuk pedagang lain kayaknya belum terorganisir. Belum. Nah, coba Insya lah Allah.
Di inisiasi itu menarik ini kan. Ini keren ya. Supaya apa maksud saya? Supaya terorganisir. Karena di dalam organisasi itu bisa kita berbagi informasi, Banyak banyak benar. edukasi. Sangat positif, Karena ya. saya nih sama Bang Jai juga teman-teman yang lain, saya tidak ingin membuat suasana atau kategori misalnya kita jadi rival. Iya, Sampai iya, online iya. enggak, jangan. Meskipun kita jualannya sama, ya, tapi pangsa pasar kita pasti berbeda. Berbeda, betul. Seperti itu. Saya mungkin untuk range usia dari 19 sampai 50-60 tahun ada. Nah, kalau yang lain teman-teman adik-adik yang lain itu kok butuh disupport juga. Pedagang-pedagang yang Ya baru kan pasarnya beda. beda ya, seperti itu. Makanya saya bilang Jualannya sama-sama SMA, sama-sama kuliah. iya, Ini ibu-ibu nih, ya sama-sama ibu nih. pangsa pasarnya berbeda. Iya. Oke, kalau menurut Mas Tia gimana? Konsep sinerginya ini, konsep sinergi. Oke. Karena kan tidak hanya jasa yang dijual Iya. di media sosial kan, ada Iya. juga bentuk-bentuk lain gitu Iya. ya. Entah itu keterampilan kan ada juga bisa ditawarkan. Oke. Nah, sinerginya bagaimana? Supaya begini maksud saya. Kalian sebagai pegiat medsos yang sekarang ini merambah kepada dunia ekonomi, itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau hanya memperkaya diri sendiri kan tidak juga hebat. Iya. Ya, bagaimana ada Betul. pemberdayaan di situ. Nah, konsep sinerginya seperti apa, Mas Tia? Kami ada beberapa ada bahkan ini udah menyentuh sampai ke BUMDes. Iya. Ya konsep-konsep ini home care ini Iya. Iya. Benar. untuk saat ini, bukan saat ini ya, udah bulan 3 kalau nggak salah. Ya sekitar bulan 3 kita udah direspon. Oke. Artinya dari sisi lembaga maupun personal itu kita udah direspon, bahkan dari ada beberapa BUMDes juga yang merespon, Badan Usaha Milik Desa ini bagaimana ini tidak hanya, dan terus terang kami juga kadang-kadang ada waktunya kita kelabakan juga, bahkan yang dari Empang, ada yang dari hutan, ada yang dari alas turun ke Sumbawa hanya hanya untuk sekedar bersihkan detailing mobil gitu. Nah, iya. Artinya ketika Padahal masih bisa dilakukan dalam skala yang jauh, tapi ada Iya. koordinasi sinergi itu gitu. ya artinya ya kita katakanlah bahasanya kita membuka cabang, Iya. itu sinergi kita dengan beberapa area, tetapi ada keterlibatan yang kita maksud dengan pemberdayaan masyarakat. Berarti ini bisa membuka Ya. lapangan pekerjaan buat yang Insya lain, Allah. ya kan? Amin. Kalau Ya, pemerintah betul. bisa membackup ini Ya. pengusaha, saya rasa bakalan ini deh, pergerakan ekonomi di Sumbawa ini kayaknya Ya. bakal lebih baik, Ya, baik lagi seperti Apalagi itu. program pemerintah provinsi tentang UMKM Iya. bisa menjadi agenda yang disinergikan juga. Benar. Dan benar. memang bahkan yang kami lakukan selama ini kita kan berlakukan referral marketing istilahnya. Hmm. Jadi teman-teman juga alhamdulillah banyak juga yang merasakan rezekinya dari menjual iklannya sampai kayak. Oke. Jadi kami tidak bergerak Ya. sendiri juga. Closing statement. Saya minta Mbak Desi untuk memberikan entah itu himbauan atau pesan kepada pengguna media sosial yang entah itu teman atau siapa Iya. terkait dengan bagaimana bijaksananya kita menggunakan media sosial. Poinnya terutama untuk kegiatan ekonomi kan. Iya. Silakan Mbak Baik. Desi. Terima kasih Bang Ais. Buat teman-teman pedagang di luar sana, saya ingin kita semua tetap semangat ya untuk mempromosikan menggunakan media sosial itu tidak masalah, daripada kita menggunakan media sosial dengan hal-hal yang negatif seperti hate speech ya, saling serang di media sosial itu tidak baik. Nah, keberikutnya adalah ini adalah momen Buat kita. kebangkitan perekonomian kita, dan buat calon-calon kada ini Bang ya, Cekada. iya, calon-calon kepala daerah ya, Oh, kita di semua ini sudah punya semua ya, kita punya semua tenaga, terus kemudian para pengusaha-pengusaha yang sekarang ini sedang down ya, mereka terpuruk jelas pasti ya karena COVID ini. Ayolah bantu saudara kita, jangan langsung lihat keluar, di luar lebih murah, jangan. Karena kenapa? Ketika
Anda yang saat ini udah peduli dengan hal-hal semacam itu, ya, berarti Anda layak memimpin Sumbawa ke depan. Tapi ketika Anda sebagai calon kepala daerah yang tidak peduli hal seperti itu, tidak mempedulikan perekonomian sampai ke bawah, saya yakin Anda tidak akan publik juga pantas. tidak akan peduli. Iya, benar banget. Nah, Terima kasih. hebat ini. Ini pedagang media sosial yang politisi. Tidak sih Bang, kita mesti melek dengan hal Iya, seperti betul, itu. kan. Kita nggak boleh alergi Bang. Siap, Gitu siap, kan? siap. Tidak boleh alergi. Ya. Dan harus dilibatkan semua Iya, komponen. benar sekali. termasuk calon pemimpin untuk ikut ambil peran. Ya. Nah, iya. Oke Mas J, mungkin ada pesan kepada netizennya atau kepada fansnya di luar. Hati-hati Iya, ini iya. bukan yang baru nih. Fansnya gitu kan. Aduh, Bagaimana menggunakan media sosial secara Ya. bijaksana, terutama yang terkait dengan kegiatan ekonomi kreatif. Oke, jadi terima kasih untuk ini Bang Ais yang telah membuka ruang buat kita ini Mbak Eci, Iya, terus benar. saya sendiri yang memang menggunakan Ya. area medsos ini yang sebagai benar-benar ruang yang luar biasa bermanfaat untuk menyampaikan informasi atau kepada masyarakat bahwa kita ini punya produk, kita punya jasa, dan begitupun dengan teman-teman yang lain yang sedang bergelut di bidang usaha. Ayo share apapun itu, sekalipun jual OT-OT misalnya, atau Benar, jual banyak. Iya. atau jual tepung apa, apalagi Oh, enak. tepung lokal ini sebenarnya banyak masyarakat juga yang mencari gitu di mana Iya. membelinya, atau memang kalau memang yang membuat tepung ini tidak melek medsos, ayo yang muda-muda ini bantu Nah, iya. bantu seperti itu. ibu-ibu atau bapak-bapak jualin produknya. Review lah ya. Ya, Kita beli, terus kita review, kita Iya. harus tahu ini belinya di sini. Nah, itu kan ya bisa seperti itu, atau menjadi reseller istilahnya. benar banget. Artinya yang muda-muda ini yang melek dengan IT, ayo Iya. bantu yang pedagang pasar juga mengekspos ininya, jualannya. Iya. gitu. Oke. Ya. Hadirin sekalian, dua narasumber telah mencurahkan pemikiran, ya, gagasan, sekaligus juga himbauan dan harapannya. Dan bahwa apa yang menjadi, katakan saja, pesan di dalam aktivitas media sosial yang memiliki nilai ekonomi kreatif itu, pertama harus membuktikan bahwa itu sesuatu yang punya nilai manfaat. Iya. Manfaat bagi kesehatan misalnya, manfaat bagi kecantikan, manfaat juga bagi masyarakat secara luas, kan? Dan ditestimoni pada diri sendiri lebih efektif sebagai bintang iklan itu, kan? Ini salah satu produk asli lokal ya, Sumbawa, yang diiklankan oleh Mbak Desi, dan kita berharap nanti kita coba akan ya ketemulah dengan Iya, benar. produsennya ini. Iya. Kita ingin gali lagi kandungan apa saja yang ada dan bagaimana pengembangan ke depan, supaya nanti bisa ini memasyarakat ke semua wilayah, kalau perlu sedunia kan ya, Iya, produk benar. lokal. Artinya Sumbawa juga bisa gitu. Iya. Mendunia. Dan ada Benar, Sumbawa benar. berani. Iya. Dan ini kombinasinya, kalau ingin luar pakai ini, nah Iya. kalau di dalam pakai Elvin kolagen. Kata Mbak Desi. Iya, benar. Kata Mas J gitu kan, Iya. kalau punya kendaraan ingin hemat BBM gitu kan, pakai koreksi dan produk-produk lainnya gitu kan. Iya. Sekaligus juga kalau kendaraannya ingin dibersihkan, barang-barang rumah tangga ingin dibersihkan, ya pakailah jasa Samteker supaya bisa lebih baik. Iya, benar. Inilah peran yang dimainkan oleh teman-teman kita ini, dan tinggal kita sekali lagi bahwa media sosial itu sesungguhnya adalah peluang sekaligus potensi. Potensi yang bisa membuat kita makin paham banyak hal, Ya. karena di situ ada informasi. Ya. Kemudian kita juga bisa membangun komunikasi dengan siapapun, lintas benua bahkan kan. Iya, benar. Nah, kita juga bisa menghibur diri dengan live nyanyi, kemudian nonton film, bikin dan streaming dan lain, bahkan siaran-siaran langsung apapun, tapi sifatnya rekreatif, hiburan ya kan?
Tapi yang tidak kalah penting adalah gunakanlah media sosial itu sebagai alat untuk mendatangkan duit. Benar. Ya. Istri yang bijaksana itu adalah istri yang tidak hanya pintar mengambilkan uang suami, tetapi bersama-sama dengan suami bersinergi untuk membangun ekonomi keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Seperti Baiki dan Mas Jaini. Iya. Kita doakan semoga peran-peran mereka dan usaha mereka semakin maju gitu ya. Sekaligus juga bisa menjadi inspirasi bagi yang lain. Semoga bidang-bidang kita bermanfaat. Terima kasih Baiki. Ya, Terima kasih Bang. Jai. Ya. Terima kasih. Semoga semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.